Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa hadir di majelis yang penuh berkah di Masjid Jenderal Ahmad Yani ini, guna kita bertukar pikiran mengenai salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah yang sangat penting, yakni tentang bagaimana merawat jenazah saudara kita sesama muslim. Lalu Rasulullah senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dan semoga kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua Takhir, bahwasanya Masjid Jenderal Ahmad Yani ini sudah memiliki tim perawatan jenazah, baik untuk wanita maupun untuk pria. Dan ini sudah berjalan sebelum COVID. Ya, insya Allah kita pertama kali itu tahun 2019 atau 2018. Sehingga kita bersepakat untuk membentuk dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, karena urusan jenazah ini sendiri banyak terjadi kekeliruan di masyarakat. Hal-hal yang tradisi dianggap sunnah, yang sunnah dianggap tradisi. Oleh karena itu kita semua pada waktu itu membentuk tim jenazah, dan syukur alhamdulillah pada waktu pandemi, terutama tim perawatan ibu-ibu yang ahli sekali dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai perawat jenazah di musim pandemi, khususnya jenazah yang terdampak COVID. Kok panik? Kok bisa? Ya, karena ibu-ibu sudah terlatih tentang bagaimana merawat jenazah yang berpenyakit menular. Oleh karena itu, kita punya kewajiban mengundang para pengurus masjid, para petugas memandikan jenazah untuk hadir di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan bekal dan pengetahuan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Martin tadi, banyak sendiri mudin itu karena otodidak. Otodidak itu pengetahuannya berdasarkan mengikuti seniornya. Dulu saya diajar senior saya seperti ini, tanpa ada dasar ilmu yang kuat. Terlebih sekarang ini banyak yang berpenyakit menular. Ya, monggo bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa mendaftarkan kepada kami, ya, apabila ingin membentuk tim jenazah atau menjadi bagian dari tim jenazah kami. Karena kadang-kadang, terutama yang wanita, ibu ini tidak bisa yang lainnya, karena mungkin kesibukan di rumah tangga atau bekerja. Jadi minimal tiap tim itu minimal ada 2-3 orang, dan kita harus punya 3 atau 4 tim. Jadi satu tim tidak bisa tim yang lain. Jangan sampai semuanya tidak bisa, terus sopo sing ngapusi mayit. Nah, nanti kita bisa bekerja sama dengan biasanya masyarakat perumahan, ya. Itu kan kadang-kadang kesulitan, minta bantuan ke Ahmad Yani. Dan semoga Allah akan mudahkan Ahmad Yani untuk bisa membeli ambulan jenazah. Kata ini apa? Gandengan nih dari rumah. Punya tim jenazah, punya ambulan. Ini memang rangkaian, di mana dia mengambil jenazah dari rumah sakit ke rumah jenazah, lalu merawat jenazahnya, lalu membawa dari rumah jenazah ke masjid atau langsung ke pemakaman. Sekarang kuburannya tidak mungkin dipikul pakai ambulan.
dan fadilahnya sangat besar ibu-ibu urusan jenazah ini. Nanti kita akan sampaikan. Mudah-mudahan apa yang jadi cita-cita dari tim jenazah Masjid Ahmad Yani bisa terlaksana, punya mobil jenazah. Mobil khusus jenazah saja, jangan dipakai bawa orang sakit. Bawa orang sakit di Malang sudah banyak dan itu operasionalnya tinggi. Tapi kalau khusus mobil jenazah, bawa jenazah dari rumah sakit ke rumah atau rumah ke kuburan, jenazahnya biaya operasionalnya tidak tinggi. Dan itu bisa kita kawal. Tapi kalau dia bentuk ambulan, bawa banyak orang sakit ke luar kota, wah itu yang biaya besar. Saya sarankan untuk mobil jenazah. Jadi sebagai rangkaian dari tim akawal jenazahnya Masjid Jenderal Ahmad Yani. Jadi ini perlengkapan yang antum lihat di depan ini adalah perlengkapan yang biasa kita pergunakan tatkala kita merawat jenazah. Oke kan? Nah, komplit karena kita standarnya sunnah dan medis. Karena kita tidak akan pernah tahu penyakitnya jenazah itu apa dan keluarganya tidak akan pernah kasih tahu sama kita. Jadi kita harus antisipasi. Sampai kita palingan di mayit mulai ringkes. Nah, kenapa? Tertular penyakitnya jenazah. Ini, itu dia. Biasanya ini kita tempatin tes koper besar. Misalkan dari kulit Indonesia tidak ada Pak Abjad Ahmad Yani punya tas koper besar ini. Ada lengkap. Apa? Yang pertama adalah pengaman diri untuk petugas yang akan memandikan jenazah. Ini yang utama. Dari ujung rambut sampai kaki harus tertutup sebagai antisipasi supaya petugas jenazah tidak tertularkan oleh penyakitnya jenazah. Loh, mau sok mati kuduran penyakitnya? Loh, bisa jadi. Apalagi penyakitnya HIV, AIDS, hepatitis B, penyakit kuning yang mulai besar. Itu kalau dimandikan darah ini keluar setengah jam nggak bisa habis. Ya, kayak lepra. Nggak seperti kemarin model pandemi COVID. Ya kan? Itu kan yang kita khawatirkan adalah cairan yang keluar dari tubuh jenazah itu langsung tertularkan sama kita. Misalkan di tangan kita ada luka atau di kaki kita ada luka, misalkan terbuka kita tidak menggunakan sepatu atau sarung tangan polosan, mayit mengeluarkan cairan, entah itu virus, entah itu bakteri, entah itu kuman, tercampur dengan air, terkena tubuh kita. Apa tidak terus ketularan? Apalagi penyakitnya. Kalau TBC tidak menular. TBC itu nularnya waktu hidup dari udara. Kalau mati, dia tidak akan menularkan TBC. Cuma antisipasi kita takutnya ada cairan-cairan yang keluar dari tubuh jenazah. Ya, saya perkenalkan dulu perlengkapan. Jadi kita biasa di Masjid Ahmad Yani itu menggunakan seragam khusus. Ya seperti ini. Yang dipakai panitia ini adalah seragam khusus. Dan tidak sarungan, tidak dasteran, dasteran tidak masak, itu dulu dipegang di sebelah ini. Ya, ada pakaian khusus yang memang kita persiapkan untuk memandikan jenazah. Lalu pada waktu kita musim pandemi kemarin kita menggunakan baju hazmat. Ini satu utama. Baju kurung lah orang bilang ya. Tapi kalau sekarang sudah endemi sudah tidak parah, sudah kita pakai baju biasa. Ini pengaman. Ya. Lalu menggunakan sepatu boot. Sepatu lah. Supaya apa? Melindungi kaki kita. Terutama kaki ini kan yang berkaitan terkena cipratan air. Nah, ini pengamannya. Apalagi kalau kakinya ada luka, ini berbahaya. Jadi ini pengamannya. Lalu kita menggunakan waslat. Apa? Waslat apa? Apron. Menggunakan celana. Meskipun kita pakai baju ini, kita menggunakan celana supaya tidak langsung ke tubuh kita. Ya. Lalu kita menggunakan sarung tangan. Jadi kalau jenazahnya berpenyakit menular, sarung tangannya berbeda. Yang satu panjang. Pakai masker. Jadi wajib harus kita pakai sarung tangan, masker, wajib kita pakai. Ya, nanti kita praktekkan.
menggunakan kacamata pengaman, kacamata Google seperti itu. Ini untuk petugas yang akan memandikan jenazahnya. Kita harus aman dulu, baru ada kedua jenazahnya. Ya, pakai penutup kepala. Misalkan nggak pakai baju itu, kita pakai penutup kepala. Headcap, seperti yang di salon-salon itu ya. Kita pakai. Aman. Petugasnya sudah tertutupi seluruh tubuhnya dari atas sampai kaki. Ya, lalu tinggal jenazahnya. Insya Allah ini sebagai ikhtiar kita supaya tidak tertular penyakit jenazah. Berikutnya adalah perlengkapan yang biasa kita pergunakan adalah kita sediakan ini plastik. Ini plastik ini kalau jenazahnya kecelakaan atau berpenyakit menular, sebelum dikafani dibungkus dulu dengan plastik. Antum mungkin pernah punya pengalaman keluarganya kecelakaan atau penyakit menular, pasti dari rumah sakit dibungkus plastik dulu, baru kain kafan. Ya, menggunakan underpad ini untuk mengkafani. Ya, jadi jenazah waktu dikafani di atas kain kafan itu ini dikasih underpad. Cawan, orang bilang cawan. Ada yang pakai kain kafan, ada yang pakai kapas. Sekarang lebih canggih sudah pakai ini aja sudah. Ya, supaya kalau ada cairan keluar dari tubuh jenazah tidak mengenai ke kain kafan. Ini kain kafan yang sudah kita persiapkan. Ya, untuk laki-laki 3 helai, untuk perempuan 5 helai. Ya, ini sudah kita potong. Standar kita pakai jenazah yang normal. Andaikan jenazahnya kecil, ya nanti kita tinggal ikuti jenazahnya, ukuran kain kafannya. Lalu kita menggunakan waslah. Jadi tatkala mandikan jenazah jangan kosongan. Kita sudah pakai sarung tangan, pakai kain untuk menyeka tubuh jenazah. Pakai waslah seperti ini bisa, atau waslahnya dari kain juga bisa seperti ini. Kalau ini langsung sekali buang, kalau ini bisa dipakai lagi. Ya. Lalu ada jarik atau sewek untuk menutupi tubuh jenazah. Kita siapkan anduk kecil, ya, sama anduk besar ihram. Ini untuk mengalirkan tubuh jenazah. Lalu ada kain santan begini nih ya. Nah, ini waktu jenazah waktu dimandikan menggunakan kain yang seperti ini supaya menutupi tubuh jenazah. Sudah. Berikutnya ada parfum non alkohol, hand sanitizer, antiseptik, sabun, sampo, minyak zaitun. Pakai minyak zaitun, ya kalau jenazahnya meninggal malam, dimandikan besok. Nah, apalagi kalau pas badannya kaku, nah, persendiannya kasih minyak zaitun supaya nanti waktu mandikannya lebih mudah, supaya lebih lepas. Ya, lalu Pedlin ini kita menggunakan kalau jenazahnya berpenyakit menular. Lalu ada kantong plastik, ya, ada pipet, dipakai pipet, pakai. Nah kalau jenazahnya di rumah mati di rumah, pakai apa jadi ini? Selang kecil, piye bukan? Ya dokter kalau suster kesuwen, antum mati ya pakai ini untuk melepaskan ini. Saluran kecil ini kita praktekkan pada waktu memandikan. Ya, ada plester anti air, Demavit, ya, cotton bud, sisir dan kapas. Ini ada kasar untuk memandikan kendaraan. Wis resek tuh kita bebas sendiri. Wis dari tuan rumah enggak repot-repot. Engko ojo ngabisin main, saburi pinten. Aduh gak ono, kresek, kebingungan. Orang meninggal ini sudah kebingungan. Kaget, masih shock, si nangis, si semaput, si iki, bingung, jambila dikubur. Petugas jenazah hadir memberikan solusi untuk keluarganya kapan mau dibandingkan, dan perlengkapannya pun kita sudah membawa lengkap. Enak kan? Wis nggak pakai ngerepotin tuan rumah. Ini perlengkapan yang biasa kita pergunakan tatkala kita merawat jenazah. Komplit apa enggak?
Orang mau digolong ini. Ketinggalan karsanya, tabur barus. Nah, tabur barus yang sudah ditumpuk halus. Ini perlengkapan yang kita bawa karena kita memberikan pelatihan maupun merawat jenazah. Satu tas koper sendiri untuk jenazah wanita, satu tas koper sendiri untuk jenazah pria, satu tas sendiri untuk pelatihan. Jadi sudah kita persiapkan dari tim jenazah tatkala kita akan bekerja. Jadi selesai memandikan, langsung kita kembalikan lagi seperti awal. Kita setting lagi seperti awal. Jadi kalau Ghostbuster gitu ya, kalau Ghostbuster kan mobil ya, kalau kita siap mobil orang ini kan langsung datang orang kapal bawa orang. Insyaallah nanti ditambah dengan armada ambulan. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah dengan metode cepat yang antum insya Allah dengan 42 jam sudah bisa punya gambaran untuk memandikan jenazah. Memang kita metodenya metode cepat, praktis, murah, efisien. Tidak terlibat sampai seperti daurah berhari-hari, enggak. Kita tidak ajarin itu. Antum bisa belajar sendiri. Misalkan di rumah tentang hukum fikihnya, antum bisa beli buku atau jenais. Ya apa saya Albani atau siapa, silakan antum belajar. Tapi kita akan mengajari secara cepat memandikan dan mengkafani. Ya, antum pegang itu buku panduan. Antum baca, insya Allah setelah selesai baca, antum sudah punya gambaran. Oh, ini dengan usia mati. Yang penting niatkan, ya, nanti Allah yang akan ngasih keberanian. Jadi ketika ada keluarga meninggal, sudah antum tidak bingung-bingung, ambil bukti. Saya bisa nanti dibantu dengan keluarganya. Ya.